Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan puja, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat-Nya, karena karunia-Nya, karena hidayah-Nya, karena inayah-Nya, kita semua bisa hadir di tempat ini, mengawali kehidupan kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang didoakan oleh Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat-umatku di waktu pagi mereka. Pagi ini adalah pagi yang dengan penuh keberkahan. Masya Allah, jamaah kita pagi ini penuh, dari yang nampak maupun yang tak nampak. Yang ternampak karena malaikat itu banyak. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC kita, ini masih di awal bulan, masih di pertengahan bulan Syawal. Izinkan juga kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Jawab Pak, Bu. Enggak dijawab. Nah ini doain ini. Nah doa kagak diaminin. Doa itu Bu, amin. Coba. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa yang dari kami dan dari kalian semua. Taqabbal ya karim. Semoga diterima oleh Zat yang Maha Mulia. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Qulu amin wa antum bi khair. Dan semoga sepanjang tahun ini kita berada dalam kebaikan. Nah doa itu. Jawab Bu, Ibu ya. Baik Bu, Pak, ini kalau namanya di bulan Syawal, kalimat minal aidin wal faizin begitu familiar di kalangan kita, terutama di masyarakat Indonesia. Cuman permasalahannya, banyak di antara kita Pak, sholatnya kagak, puasanya kagak, lebaran ngucapin minal aidin wal faizin, enggak lagi, seneng malah. 2 minggu sebelum Ramadan mereka udah paling sibuk nyiapin baju baru, sibuk nyiapin kue lebaran, sibuk nyiapin rumah dan sebagainya. Bahkan tatkala masuk menjelang Ramadan, alhamdulillah gua udah punya baju lebaran 2, alhamdulillah kita udah punya baju lebaran 3.
senang bu. Tatkala masuk bulan Syawal pede banget. Minal aidin wal faizin. Padahal sholatnya enggak, puasanya enggak. Kenapa bisa seperti ini Pak? Kenapa bisa seperti ini Bu? Ini yang harus kita cermati. Kita mudah mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Karena memang dalam sejarahnya Pak Bu, bangsa Indonesia ini memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1367 Hijriah. Masuk bulan Ramadan. Lah 20 hari kemudian kan Syawal Lebaran. Masih nuansa penuh kemerdekaan, ditambah dengan nuansa dengan kita berhari raya, ditambahkan lagi banyak para pejuang-pejuang kita, itu adalah para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh santri kita. Kan banyak Bu, pahlawan-pahlawan kita dari kalangan santri, kalangan ulama. Contohnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian contohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim. Kalau yang dekat-dekat di sini sama Kiai Haji Nur Ali yang di Bekasi itu Bu, yang punya pesantren di Babelan, namanya pesantren At-Taqwa. Yang paling dekat, karena kalangan kita para ulama, para santri, saking bergembiranya mereka, maka keluar kalimat itu, minal aidin wal faizin. Kita telah kembali dari fitrah kita. Kita kembali setelah kita berjuang menahan nafsu kita, minal faizin, dan mencapai kemenangan. Karena seperti itu, maka ungkapan itu menjadi familiar, menjadi populer di kalangan masyarakat kita. Dan berlakulah itu terus-menerus sampai dengan sekarang 80 tahun kemerdekaan kita. Jadi dianggap sesuatu hal yang biasa. Karena Allah bisa, karena biasa. Kebiasaan itu sudah dianggap hal yang lumrah. Cuman sayangnya mereka tidak memahaminya. Kenapa sih para ulama-ulama kita pada saat menjelang Ramadan hari raya itu mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin? Tentu kan ada dalilnya juga Pak. Ada dasarnya juga Bu. Kita sering mendengar, walaupun ini dikatakan mungkin hadisnya dhaif, atau ada juga yang mengatakan sebagai perkataan tabi'in, tapi kalimat ini begitu familiar tatkala kita masuk di dalam bulan Ramadan. Apa kalimatnya? Raja'na min jihadil asghar illa jihadil akbar. Ma huwa jihadil akbar? Jihadil nafs. Kalimat ini familiar di antara kita. Kita telah kembali dari perang jihad yang kecil menuju kepada jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar? Yaitu berjuang menahan hawa nafsu. Pun di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Turs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tatkala masuk tanggal 1 bulan Syawal, selepas salat fajar atau salat subuh, kalimat takbir begitu berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah Bu. Itu yang namanya malaikat. Semua turun ke bumi, mereka berbaris di sepanjang jalan menuju tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Dan mereka semua para malaikat mengeluhkan kaum muslimin yang menuju kepada tempat-tempat sholat itu. Apa ucapan para malaikat? Berbahagia kalian, berbahagia kalian wahai kaum muslimin,
Karena pada hari ini Allah telah menetapkan bahwa hari ini adalah hari di mana kalian berhak mendapatkan piala-piala kalian. Yang namanya kalau piala kan melambang sebuah kemenangan, Bu. Artinya kita diakui oleh malaikat. Oh, kita adalah orang-orang yang menang. Cuman yang jadi pertanyaannya, apa sih cirinya, tandanya bahwa kita benar-benar orang yang menang? Kan itu, Bu. Apakah dengan cuma menggunakan baju baru? Kalau kita mungkin dengan begitu berjemur euforia di tanggal 1 itu, kita dengan sajian makan kumpul keluarga dan sebagainya, Masya Allah. Apakah hanya itu? Kan enggak. Tentu ada indikasi-indikasinya bahwa kita memang benar layak menerima sebagai orang yang mendapatkan fauzan, kemenangan. Walaupun yang namanya kemenangan hakiki, kemenangan yang sejujurnya, yang sebenar-benarnya itu nanti, yaitu tatkala kita masuk di dalam surganya Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang benar-benar menang. Tapi kan kita di dunia tentu harus ada indikasi-indikasinya, ada tanda-tandanya. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat ini familiar, sering dibacakan oleh para khatib-khatib kita, Pak. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah sudah menjelaskan ciri-cirinya di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fauzan azimah, maka dialah orang yang mendapatkan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Jadi kalau memang kita harus menyatakan diri kita sebagai orang yang menang, sebagai fauzan, orang yang benar-benar beruntung, sukses, yang pertama syaratnya yaitu iman. Iman harus ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu ada berapa, Pak, syarat diterimanya satu amal perbuatan? Pak, berapa? 2, 3, 4, 3. Syarat diterimanya iman itu ada 3, atau disebut dengan 3I. Yang pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Boleh ditambahkan, tapi masukin nanti ke situ dia sebenarnya. Ittiba itu dari ilmu, karena ilmu kita mengittiba orang kita nggak belajar. Masukin ke situ Pak, dia. Makanya maksudnya cuma 3 dasarnya. Yang pertama iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, Man 'amila shalihatin dzakari wa unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan satu amalan, baik dia laki-laki maupun perempuan,
wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya iman, baru Allah akan memberikan kepada kita kehidupan dan pahala yang tinggi nanti di sisi Allah. Kalau seandainya kita nggak beriman, penyesalan dalam diri kita, Bu. Awas. Sekarang banyak nih dari kaum liberal yang menyatakan, apalagi ada tenas sekarang namanya Bahrawi. Oh, ini namanya surga, kayaknya semua masuk surga. Karena sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apakah seperti itu? Enggak, Bu. Nanti di yaumil qiyamah, tatkala bagi orang-orang yang dia tidak ada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini seperti yang menciptakan listrik Thomas Alva Edison. Itu kalau beriman kepada Allah berapa itu pahalanya, Bu? Itu nanti akan ditampakkan di depannya. Besarnya pahala dia. Senang dia, bergembira. Namun karena tidak ada iman kepada Allah, ya Allah, maka Allah jadikan abada mastura, sebagaimana debu yang berterbangan. Lenyap, Bu. Kita pernah nonton yang punya film-film kayak tatkala di film itu kan ada lihat satu mata morgana bagus, tatkala didekatin muak seperti itu. Nanti akan seperti itu. Gambaran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun dia mau amal kebaikan yang banyak sekalipun, ditampakkan begitu besar amalnya, tapi sebagai fata morgana, muak semua. Sia-sia. Kenapa? Karena nggak ada iman. Maka iman inilah dasar kita. Cuman kan iman kita perlu yang namanya sebagai pembuktian. Pembuktiannya itulah namanya dengan takwa. Apa itu takwa? Amrillah wistanibu wa apa? Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Jadi semaksimal mungkin kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan semaksimal mungkin kita menjauhi semua larangan-larangan Allah dan Rasulullah. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Itulah batas takwanya kita, Pak. Itulah batas takwanya kita, Bu. Kesungguhan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan kesungguhan kita dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan takwa itulah maka kita akan mendapatkan yang namanya sebagai keberuntungan. Cuma kan kata Allah yang namanya takwa, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di sini, di dalam qalbu, di dalam dada kita. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang takwa. Apakah namanya orang takwa yang selalu menggunakan pakaian gamis pakai sorban? Belum tentu. Apakah yang takwa yang selalu menggunakan jilbabnya selalu penuh sampai ke bawahnya bisa kemana-mana? Enggak juga. At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada. Cuma kan ada tanda-tandanya. Karena takwa itu di dalam dada, di dalam hati-hati kita, maka sebagai perwujudannya terlintaslah dengan lisan kita. Maka Allah menunjukkan ujungnya wa qaulan sadida, dengan kalimat yang benar. Al-lisan mi'yarul qalb. Sesungguhnya lisan ini, perkataan ini mi'yar qalb, cerminan hati kita. Maka kalau orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin keluar kata-katanya yang jorok, Pak. Kalau dia bertakwa kepada Allah, enggak mungkin keluar kata-kata yang kasar yang menyakiti saudaranya. Kalau dia bertakwa kepada Allah, enggak mungkin kalimatnya keluar kata-kata yang bisa menyinggung orang. Enggak mungkin. Awas kita sering tertipu. Boleh mulut gue kasar, tapi kan hati kita lembut. Oh, belum tentu. Lisan itu cerminan hati. Lisan itulah tanda kita bisa menilai seseorang baik dan buruknya. Dan jangan salah Bapak Ibu, karena lisan inilah kita
begitu banyak amal-amal perbuatan kita yang akhirnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan inilah banyak amal-amal kita yang akhirnya jadi batal, Pak. Hapus, gak bernilai di sisi Allah. Contoh, di bulan Ramadan kita sudah puasa, menahan syahwat dan sebagainya. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada' qaula zur wa amala bihi laisa hajatan lillahi yadau asyrabahu wa tamahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kasar, perkataan jorok, perkataan dusta, maka tidak ada hajat bagi Allah dalam dia meninggalkan makan dan minumnya. Sia-sia. Maka hadis Rasulullah, "Kamil shaimin laisa min syami'i lazu wal atas." Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tidak mendapatkan nilai, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena apa? Lisan. Nggak pandai menjaga lisan. Lihat lagi. Ini bulan Syawal. Bulan Syawal sampai dengan haji ini disebut dengan bulan-bulan haji, ashhurum ma'lumat. Haji adalah ibadah puncak kita sebagai orang-orang yang beriman. Tangga kita karena kesyukuran kita kepada Allah. Karena di sana membutuhkan biaya yang banyak dan sebagainya. Ini tampak jelas kita kepada perjuangan Rasulullah. Dan begitu menjadikan satu kebanggaan bagi kaum muslimin. Makanya bangga di antara kita tatkala sudah bisa pergi haji. Maka kalau nggak dipanggil Bu Haji, Pak Haji, tersinggung. Kalau gue pergi haji kan 40 juta ini, masa nggak dipanggil haji? Ya Bu, ada yang seperti itu Pak. Tapi lihat, barang siapa yang bisa, kata Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihina wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu waktunya mulai ditetapkan mulai dari bulan Syawal sampai dengan nanti tanggal 10 Zulhijjah. Jadi bagi bapak ibu yang sudah mulai berniat melaksanakan ibadah haji, mulai tanggal bulan ini kita tanamkan niat kita dan tujuan kita, jaga lisan kita. Dari apa? Rafas. Apa itu rafas? Kata-kata jorok. Apa itu kata jorok? Kata-kata yang cenderung menuju kepada birahi atau syahwat kepada lawan jenis. Itu rafas. Dan bahayanya kalimat rafas ini menjadi budaya di masyarakat kita. Bercanda kita kadang menjadi seru, menjadi heboh tatkala kita berbicara masalah yang jorok-jorok. Ya kan? Lagi bercanda kalau namanya udah sampai ke masalah yang namanya jorok tuh rame Bu. Wah rame. Dan itu jadi budaya kita itu yang bahaya yang harus dijaga. Jangan sampai nanti Allah kita menunaikan ibadah haji nggak bisa menjaga lisan kita. Fusuk, fasik, kerusakan, kemungkaran, apakah itu dusta, bohong dan sebagainya. Wal jidal, dan kemudian sering bertengkar. Jangan sering-sering berdebat, temperamen, emosional, gak mau ngalah. Disalip sedikit naik motor, langsung ribut. Jangan. Lisan. Karena lisan pahala kita bisa menjadi batal. Lihat. Infak kita. Ramadan kemarin kita begitu bersemangat infak kepada Allah. Bahkan kita begitu semangat setelah menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim. Bahkan kita mungkin ada sebagai kita mengundang yang namanya anak-anak yatim di dalam bulan Ramadan itu. Kita kasih santunan, kita usap kepala yatim. Tapi timbul di dalam lisan kita al-man' wal adhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus shadaqati bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan
Janganlah kalian menggugurkan nilai-nilai pahala-pahala sedekah kalian bil man wal adha. Apa itu man wal adha, Pak? Al-manni atau al-manna itu cenderung kalau kita bahasa kasar sering mungkit bu, mungkit pemberian kita. Kan ada di antara kita suka begitu, Pak. Mungkit. Lo yang kemarin baru kasih dari kemarin. Kalau sering mengungkit, ada tetangga kita, saudara kita datang, pinjam duit dong, mungkin buat makan atas 100-200, kita bilang kemarin baru gua kasih. Kurang. Kalimat itu al-manna, mengungkit. Sementara al-adha bukan hanya mengungkit, tapi juga sampai dengan kalimat-kalimat kasar yang merendahkan orang itu. Mungkin sampai menyinggung perasaan orang itu, menyakiti perasaan orang itu adalah adha. Terkadang kita keluar dalam bisa kita, kalau bukan gue lo siapa yang hidupin lo? Kalau bukan gue siapa yang harus selain lo? Kalimat ini keluar dari lisan kita, Pak. Berapapun besar pahala kita, berapapun banyak infak kita, mulai dari awal sampai dengan akhir kalimat itu, gugur semua, batal puasa kita. Apa nilai-nilai sedekah kita? Kita jaga baik-baik lisan kita ini. Lihat, tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah, tatkala ada seorang wanita, dia puasanya rajin, sholatnya rajin, qiyamul lailnya rajin ya Rasulullah, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Fahiyan nar, maka dia di dalam neraka. Jangan hati-hati, Bu. Lihat hadis Rasulullah SAW, al-muslimun wal muslimun, sesungguhnya orang-orang muslim itu adalah orang muslim bagi orang Islam. Man salama lisani wa yadihi, yang selamat lisan dan tangannya. Jadi saudara-saudara kita akan selamat dari perbuatan dan lisan kita, maka kita disebut sebagai orang yang benar-benar Islam, sebagai benar-benar orang muslim, benar-benar orang beriman. Tapi kalau seandainya ada tetangga kita, ada saudara kita, ada kerabat kita yang merasa tersinggung dengan kata-kata kita, ada yang merasa terzalimi dengan perbuatan kita, jangan kita belum termasuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, kalau ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah melanjutkan yuslih lakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Artinya akan Allah tampakkan bagi kita bagaimana tandanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, kita tahu dari para ulama kita bahwa salah satu tanda diterimanya amal perbuatan, maka dia akan menjadi mudah untuk melaksanakan amal-amal kebaikan selanjutnya. Allah akan memperbaiki amal-amalnya. Allah akan meningkatkan amal-amalnya, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Allah akan memperbaiki amal kita. Yang kemarin kita rajin puasa, Ramadan sudah selesai, maka sekarang tambah dengan puasa sunnah kita. Sebagai wujud bahwa inilah tanda kita cinta kita dengan Ramadan. Yang kemarin aktif dengan qiyamul lail, kita jaga qiyamul lail kita, walaupun mungkin hanya dengan 1 rakaat witir, sebagai wujud bahwa kita menjaga amal-amal kita. Tatkala kita kemarin rajin membaca qiraatul Quran, tilawatul Quran, mungkin ada yang mengejar sampai 5 juz. Ada Bu yang kemarin khatam 5 juz, 4 juz, 3 juz, 2 juz. Wah, berapa juz berarti Bu khatamnya Bu? Pak, berapa juz Pak? Ada yang 10? Juz mangga, juz melon. Ya Pak. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dengan ibadah salat, Pak. Salat ini adalah ibadah yang sempurna. Maka setelah
karena kesempurnaan salat sebagai ibadah yang paling utama, maka Allah melengkapinya dengan ibadah yang sebelum dan sesudahnya. Maka ada kita kenal dengan namanya salat rawatib. Ada salat qabliyah yang sebelum salat fardu dan salat ba'diyah sebelum sesudah salat fardu. Pun dengan puasa Ramadan kita, saum Ramadan kita pun juga ada amal Ramadannya qabliyah dan ba'diyah. Apa qabliyahnya? Tatkala kita melaksanakan saum di bulan Sya'ban. Sya'ban itu maka Rasulullah mengembalikan atau mengatakan dalam hadisnya, perbanyaklah kalian. Dan Rasulullah paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban karena sebagai awalan pembuka, sebagai qabliyah. Kemudian masuk bulan Ramadan. Setelah Ramadan, apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, summa yatba'u, kemudian dia mengikuti min sittin Syawal, dia mengikuti dengan 6 hari puasa Syawal, fasomid dahar, maka dia melaksanakan puasa sepanjang tahun. Karena kita paham ini, karena kita mengerti ini, karena kita ada dan kita iman dan takwa kita kepada Allah, maka mudah bagi kita melaksanakan saum Syawal. Pak, Bu, ayo yang belum Syawalan masih ada waktu. Masih ada berapa hari lagi, Bu? Kurang lebih 13 atau 14 hari lagi. Ya dikejar Syawalnya. Jangan sampai enggak sayang. Ya, Bu ya. Justru kemudian kita jaga amal-amal kita. Inilah yang akan kita menjaga setiap amal-amal kita. Ini yang kita sering sebut dengan istiqamah. Menjaga konsistensi kita dalam melaksanakan amal-amal kita. Ahabul a'mali illallah wa ilmuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan, yang konsisten, yang terus menerus berkelanjutan. Wa inqal, walaupun sedikit. Sama hanya terkadang kita umpamanya infak. Kalau kita berinfak setiap pagi atau setiap subuh, masukkan ke kenceleng kotak kita, entah itu 2000 atau tapi rutin 2000. Atau mungkin ibu melaksanakan sekali masuk 10.000 tapi seminggu sekali. Mana yang lebih baik, Bu? Kalau saya dulu guru saya ngajar gini, 2 kali 5 dengan 5 kali 2 kan hasilnya sama-sama 10. Tapi mana yang lebih baik? 2 kali 5. Kenapa lebih baik 2 kali 5? Atau kenapa dengan sedikit tapi kesinambungan? Andai kata kita dikasih uzur oleh Allah, Bu, maka kesinambungan pahala kita terus berkelanjutan, masih dinilai amal bagi kita. Kemarin Bapak rajin sholat berjamaah di masjid kita ini, qadarullah Allah kasih sakit 3 hari nggak bisa ke masjid, selama 3 hari nilai berjamaahnya tetap dapat. Kan itu keutamaannya. Tapi kalau Bapak datang cuma sekali sholat berjamaah, besok nggak lagi, datang besok nggak lagi, tatkala sakit nggak ada nilainya. Makanya itulah pentingnya kita istimrar, menjaga amal-amal kita, istiqomah menjaga amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni. Apa tandanya? Kita sering memperbanyak istighfar. Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya bahwa Rasulullah itu 1 hari saja beliau beristighfar 70 sampai 100 kali. Itu Rasul, Pak. Rasul, Bu. Rasul maksum yang diampuni Allah qaddama min dzambi akhar. Telah diampuni dosa-dosanya baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Rasul yang mudah begitu banyak dibebaskan dosa-dosanya, tapi istighfarnya 70 sampai dengan 100 kali sekali. Nah, kita yang nggak ada jaminan, Bu,
Masa ya kita istighfar kita lebih sedikit dari istighfarnya Rasul? Perbanyak istighfar kita. Perbanyak. Karena kita ini adalah manusia, tempatnya salah dan dosa, maka istighfar itulah sebagai penggugur dosa kita. Kalau seandainya bukan karena istighfar kita, Pak, Masya Allah, kita semua ini mungkin menjadi orang-orang yang penuh dengan dosa dan hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Silakan Bapak bisa mengucapkan begitu banyak nas-nas atau kalimat-kalimat istighfar. Ada yang menggunakan astaghfirullah, atau ditambah astaghfirullahalazim, atau ditambah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau ditambah dengan sayyidul istighfar, atau dengan kalimat yang lain rabbana zalamna anfusana. Begitu banyak Allah memberikan contohnya kepada kita. Kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa kita ada penyesalan dan dosa-dosa kita. Permohonan ampun kepada Allah agar kita bisa merasa nyaman dengan kalimat mana kita bisa melaksanakannya. Masa udah begitu banyak contohnya, mas kita nggak juga mau melakukannya, Pak. Ayo kalau memang kita benar-benar menjadi orang-orang yang mendapatkan fauzan azimah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguh-sesungguhnya. Mudah-mudahan dari 5 indikasi itu, iman, takwa, berkata yang benar, kemudian senantiasa memperbaiki atau menjaga amal-amal soleh kita dan memperbanyak istighfar, maka itulah tandanya kita orang-orang yang berhak mendapatkan orang yang menang, fauzan azimah, kemenangan yang besar. Ya Pak ya, Bu, ini waktunya masih ada. Waktunya masih ada. Apa tanda waktunya masih ada, Bu? Kita masih hidup. Kita masih hidup. Karena hakikatnya batas kita hanya dengan usia kita, umur kita, waktu-waktu kita. Maka jaga, isi dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai, menjadi orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Mungkin hanya ini sebagai renungan buat kita semua, agar tatkala kita mengucapkan setiap bulan Syawal masuk Lebaran, kita bisa memahami kalimat minal aidin wal faizin, dan kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita layak mengucapkan itu, ataukah kita layak mendapatkan itu? Kalau seandainya masih jauh dari kita, kayaknya malu kita mengucapkan minal aidin wal faizin, kayaknya malu kita. Tapi jika kita bisa melaksanakan itu semua, bolehlah kita berbangga hati. Karena pun para malaikat berbangga pada hari itu. Sampai-sampai pada hari disebut oleh Allah sebagai hari di mana kita memberikan piala-piala kepada kaum muslimin, orang-orang yang benar-benar berjuang. Bolehlah kita berbangga. Baik, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ya, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait dengan ini ketupatnya belum keluar nih, Bu. Waktunya masih ada, ketupatnya belum keluar. Ya. Tak lain keluar. Namanya dialog aja. Kalau dialog aja sering biar ada rame, Pak ya. Kalau cuma monolog-monolog itu bukan dialog namanya. Ada bikin pertanyaan dulu Bapak dan Ibu biar keluar nih ketupatnya. Kalau nggak dikeluarin ketupatnya. Ayo Pak Iman, tanya Pak Iman. Pak Iman tadi ditanyain apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini Ustaz, bagaimana ini kita menjaga konsistensi ibadah kita pasca Ramadan, bahkan mungkin kalau bisa lebih daripada yang
kita lakukan di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menjaga konsistensi amal-amaliyah pasca Ramadan? Suatu waktu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat, ajarilah aku, dan aku tidak akan bertanya kepada siapapun tentang itu." Kemudian kata Rasulullah, "Amantu billah wastaqim." Bertakwalah kepada Allah, kemudian beristiqomah. Artinya ada dua yang menjadi pegangan kita: jaga iman kita. Yang kedua, istiqomah dalam menjaga itu. Dengan apa? Dengan amal-amal kita. Bagaimana cara menjaganya? Banyak cara. Kita senantiasa kalau Rasulullah menjalankan dalam hadis, ahabul amal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, atwamuha wa inqal, yang terus menerus walaupun sedikit. Bagaimana tadi telah kami contohkan, kalau kemarin kita mungkin melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan pun untuk menjaga konsistensinya, maka di bulan Syawal ini jangan sampai kita melaksanakan puasa walaupun mungkin hanya 6 hari, ataupun mungkin ditambah dengan Al-Qadir, atau mungkin ditambah dengan Al-Qadir. Artinya jangan sampai hari ini. Kalau kemarin kita melaksanakan qiyamul lail begitu rajin, tarawih bersama-sama, ikut sampai dengan itu bersama iman, maka paling tidak kita jaga agar kita menunaikan qiyamul lail. Karena kalau kata para ulama, barang siapa yang senantiasa mengaktifkan di malam-malam itu, maka dia sebutkan qiyamul lail. Banyak caranya, bukan hanya sholat. Bahkan tatkala kita baru bangun tidur, kemudian kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita mohon ampun kepada Allah tersebut, itu pun sudah bagian kita seperti qiyamul lail, menghidupkan malam. Tapi sudah dimasukkan, kita tatkala malam itu mengaktifkan konektivitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begitu banyak caranya. Yang penting dasarnya kita senantiasa menjaga amal-amal kita, walaupun sedikit apapun, walaupun sekecil apapun. Tapi yang biasa kita kerjakan, kita kerjakan. Kalau kemarin Ramadan sampai dengan 1 juz 2 juz, yang minimal sekarang kita bisa dapat mungkin 1 ayat 2 ayat. Tapi begitu karena kita kan tidak bisa lepas dari juznya. Tapi jangan sampai ada terlewat 1 ayat. Yang sebenarnya seperti itu. Lagi tutup. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz bertanya. Tadi indah sekali apa yang telah disampaikan Bapak Ustadz. Pasca Ramadan ini baru mulai Pak ya saja. Manusia ada 2 kerugian Pak ya, yang sering terlena. Satu, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang kita. Oleh itu agar kita tidak menjadi orang yang merugi, bahkan nikmat kita. Jadi bangun tidur sampai itu kembali menjadi ibadah kepada Allah. Agar kita tak melakukan itu pasca Ramadan ini. Jadi kita meningkatkan sesuatu itu akan lebih baik lagi di jalan Syawal ini. Jadi dari 2 kerugian itu kita bisa memperbaiki, menjadi semangat untuk dari detik, dari hari, dari bulan kita tetap bergerak kepada Allah. Mohon dijelaskan Ustaz. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini ada pertanyaan dari Bapak kita, Pak Haji Samsudin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani maqbulun katsirun minan nas." Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya, yaitu as-sihah wal firaq, sehat dan waktu luang. Untuk kita menjaga itu semua, maka kata beliau, ditetapkanlah sepanjang hari kita melaksanakan menjaga amal-amal soleh kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari Allah
menjadikan Ramadan sebagai bulan amaliyah kita, yaitu adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam ayat yang ke-108, "Tukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan kami sempurnakan bilangan Ramadan itu. Tukmilul iddata wa litukabirullah, agar kalian mengagungkan asma Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan tanda syukur kita bukan hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, bukan hanya kita dengan tahadus bin ni'mah mengucapkan kegembiraan kita, bukan hanya itu, tapi takwa kita, keseriusan kita menjaga amal-amal ibadah kita, itulah bentuk syukur kita kepada Allah. Lihat bagaimana Rasulullah, Rasul yang maksum, Rasul di mana setiap kita akan memohon syafaat kepada beliau, Rasul yang kita begitu mencintai dan mengharapkan beliau. Pernah sewaktu perintahnya oleh Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau tak maksum ya Rasul, tapi beliau kok sampai segitunya sih ya Rasul, sholat engkau di kala qiyamul lail sampai kaki Rasul Rasul Pak, qiyamul lail Rasul sampai Rasul kakinya bengkak. Kenapa? Begitu lama berdirinya Rasulullah SAW. Karena Rasul kalau tatkala sudah berdiri menghadap Allah qiyamul lail, yang dibaca oleh Rasul satu rakaat itu 4 surat Pak. Bukan kayak kita, kalau itu sudah cuma kul-kul doang. 4, kalau Rasul kan enggak, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, bahkan sampai dengan Al-Maidah. Setelah 4 surat baru Rasul ruku. Itu bisa hitung berapa lama itu Pak. Al-Baqarah aja itu 2,5 juz. Ali Imran 1 juz, 1 juz setengah, 4 juz. Sampai dengan Al-Maidah masuk juz ke-6. Masya Allah. Udah sampai 6 sampai 7 juz Pak. Dan kita yang normal aja, kita yang baca melek nih, baca mushaf kita nih 1 juz aja, berapa lama Bu? Kalau kita orang-orang yang bacanya pelan dengan tartil, paling tidak 1 juz itu 1 jam. Bisa kebayang Rasul kalau sampai 6 nggak keburu subuh. 1 rakaat doang. Katanya kamu enggak. Tapi kalau kita bacanya dengan begitu cepat tapi menjaga tartil, paling tidak kita membutuhkan waktu 1 juz itu 40 sampai 45 menit. 1 juz. Kalau beliau baca sampai 6 juz, berarti Rasul beribadah sekitar 5 jam. 1 rakaat. Bisa kebayang. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala akunna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi itulah takwa kita kepada Allah. Seriusnya kita beramal kepada Allah untuk diri kita sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Karena kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah dan kita menyadari tugas kita, kewajiban kita kepada Allah, maka kita jaga konsistensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, yuk sebelum kita tutup, karena tidak lepas dalam pertemuan ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, baik dari perkataan saya
mungkin dari penyampaian saya, mungkin di antara bapak pun juga mungkin ada yang saling tersinggung sebagai jiwa. Mari sama-sama kita baca zikir taubatan nasuha. Ya Pak ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sekali Bu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu Allah.